Kalau cuma mau panggil orang PLN dan kita lah boleh. Yang Kalau- penting cuma pada tambah daya toh. Iya, cuma mau tambah daya dia. Boleh. Hidup berkali-kali. Banyak orang yang memahami, bukan saja meyakini atau percaya, tapi memahami dengan baik bahwa semua orang, bahkan semua makhluk itu hidup tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali. Kalau hidup hanya sekali, enak dong yang hidup sebagai manusia, sebagai dewa, atau bahkan sebagai makhluk Brahma yang hidupnya paling enak, di mana di alam kehidupannya tidak ada penderitaan, semuanya serba kebahagiaan. Yang tidak enak adalah yang hidup sebagai peta atau setan yang selalu kehausan, kelaparan. Demikian juga jika hidup sebagai asyura, yaitu semacam gendruwo atau iblis. Asyura itu selalu menderita. Terlebih lagi jika hidup di neraka, kepanasan dan disiksa. Makhluk yang hidup di 4 alam kemerosotan, yaitu yang hidup di neraka, hidup sebagai peta, sebagai asura, dan sebagai binatang. Yang paling enak hidupnya, kalau dikatakan enak, adalah jika hidup sebagai binatang. Meski keenakan hidup sebagai binatang itu tidak sama. Hidup sebagai tikus got tidaklah seenak hidup sebagai burung gereja misalnya. Terus kenapa bisa hidup sebagai manusia, sebagai setan, sebagai dewa, hidup di neraka dan lain-lainnya itu? Jawabnya adalah itu disebabkan oleh perilaku atau perbuatan-perbuatan di hidup sebelumnya. Jika semasa hidupnya seseorang banyak berbuat kebajikan, maka setelah meninggal dunia bisa saja dia akan masuk surga, atau tepatnya terlahir secara spontan di alam dewa sebagai makhluk dewa. Di alam dewa yang mana atau sebagai dewa apa tergantung dari seberapa banyak atau seberapa besar kumpulan kebajikan yang dia ciptakan. Sebab alam dewa itu ada 6 tingkat. Jika semasa hidupnya seseorang banyak berbuat kejahatan, maka setelah meninggal dunia dia akan masuk neraka, atau tepatnya terlahir secara spontan di alam neraka. Di alam neraka yang mana tergantung dari seberapa banyak atau seberapa besar kumpulan kejahatan yang dia ciptakan. Sebab alam neraka itu keberadaannya juga bertingkat-tingkat. Meski sama-sama menderita, namun tingkat penderitaan di setiap alam neraka tidaklah sama. Bisa juga dia terlahir sebagai peta, sebagai asyura, maupun sebagai binatang. Peta, asura, dan binatang itu bermacam-macam jenisnya. Akan terlahir sebagai apa, dengan jenis yang mana, itu juga tergantung dari perilaku di hidup sebelumnya. Jika terlahir sebagai binatang, maka cara lahirnya tidak spontan, harus melalui kandungan induknya atau sebagai telur terlebih dahulu sebelum menetas, dan lahir di kehidupan dunia terlahir sebagai binatang. Binatang tidak mempunyai alam kehidupan sendiri. Alam kehidupan binatang sama dengan alam kehidupan manusia, yaitu di bumi ini. Jadi alam manusia dan alam binatang itu sama. Kedua alam tersebut berada di bumi. Alam yang lainnya, 29 alam, adalah alam yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh orang biasa. Alam setan dan alam iblis juga berada di bumi, meskipun tidak kasat mata. Pertanyaannya kemudian adalah, makhluk hidup itu pertama kalinya terlahir karena apa dan sebagai apa? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sejatinya tidaklah penting, tidak membawa manfaat, kecuali hanya merupakan pengetahuan umum belaka. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu banyak berbuat kebajikan demi kehidupan selanjutnya. Akan tetapi, supaya ada jawabannya, maka makhluk hidup itu pertama kalinya terlahir
adalah karena hukum alam. Kemunculan suatu makhluk yang pertama kali itu karena hukum alamnya menentukan yang bersangkutan harus muncul atau terlahir untuk pertama kalinya. Alam semesta dengan segala isinya itu, di mana seluruh alam kehidupan itu jumlahnya ada 31 alam, itu ada karena hukum alamnya menentukan begitu. Tuhan yang keberadaannya diyakini oleh banyak orang itu dapat dilogikakan sebagai bukan makhluk, bukan sosok maupun pribadi. Tuhan sangatlah absurd, tak terpikirkan dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata dengan benar. Hanya bisa diidentikan saja, dan harap dicatat bahwa identik itu bukan berarti sama. Tuhan hanya bisa digambarkan atau dibayangkan sebagai sosok yang maha kuasa, yaitu untuk memudahkan manusia memahami mengapa dunia ini ada, alam semesta ini ada, bumi ini dengan segala sesuatunya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang ada di dalam perut bumi, itu ada. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Jika mau diidentikan, maka Tuhan itu identik dengan hukum alam atau hukum universal yang berlaku atau yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi hukum universal atau Tuhan itu maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga segala sesuatu bisa terjadi, bisa ada, bisa tumbuh, bisa rusak. Jagat raya ini bisa kiamat dan bisa terbentuk kembali dengan memerlukan waktu yang sangat lama sekali, yang lamanya dapat dikatakan nyaris tak terhingga. Hukum karma, hukum tabur tuai atau hukum sebab akibat itu adalah merupakan salah satu dari hukum alam, salah satu dari hukum universal yang perlu bahkan harus kita sikapi dengan baik dan benar kalau tidak mau merugi dan menggapai keselamatan. Awal mula manusia muncul sebelum menjadi seperti yang sekarang ini, itu munculnya dari alam Abhasara yang merupakan salah satu dari alam Brahma yang masih berbentuk. Soalnya ada juga makhluk Brahma yang tanpa bentuk. Pertanyaan berikutnya tadi adalah, makhluk yang hidup pertama kali itu sebagai apa? Bentuknya seperti apa? Sebelum hidup di alam Abhasara, kemudian hijrah ke bumi dan melayang-layang di udara berbentuk cahaya berkilauan, itu tidaklah diketahui sebagai apa atau bentuknya seperti apa. Sebagai apa dan bentuknya seperti apa tidak diketahui. Sekali lagi tidak diketahui. Untungnya hal tersebut juga tidak penting. Yang terpenting buat semua kita ini sekali lagi adalah berupaya banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, kenapa saya dan Anda harus ada? Mengapa kok tidak ada saja supaya tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami lapar, haus, ditinggal pacar, ditinggal suami, ditinggal istri, tidak punya pekerjaan sehingga tidak punya gaji atau tidak punya uang, mengalami sakit, mati, dan lain-lain? Jawabnya, kita semua ini harus ada. Semua harus jadi makhluk tanpa kecuali supaya adil. Sehingga oleh karena itu makhluk hidup itu jumlahnya tak terbatas, seperti jagat raya ini yang tak ada batasnya. Kalau ada batasnya, terus yang di luar batas itu wujudnya seperti apa? Sulit kan? Ya emang tidak terbatas. Seperti lingkaran, alam semesta ini tanpa awal dan tanpa akhir. Bagian-bagian atau unsur-unsurnya, yaitu bumi atau planet-planet, tata surya, dan galaksi akan hancur yang disebut kiamat, tetapi akan terbentuk kembali meski memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Nirwana atau Nibbana yang merupakan tujuan akhir dari semua perjalanan kehidupan semua makhluk itu, apalagi yaitu tanpa awal dan tanpa akhir.
Nibbana itu bukan alam kehidupan. Kondisinya tak berkondisi. Kalau tak berkondisi itu pasti kekal, tanpa awal dan tanpa akhir. Kita ini atau setiap individu kalau sudah berhasil merealisasi nibbana, tidak akan terlahir untuk yang pertama kalinya lagi. Gantian yang lain yang belum pernah terlahir untuk pertama kalinya. Demikianlah uraian singkat video ini yang berjudul Hidup Berkali-kali. Semoga bermanfaat atau menambah wawasan. Jika Anda tidak sependapat dengan uraian dalam video ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Anggaplah ini sebagai pemahaman yang berbeda dari orang lain atau dari kaum lain yang berbeda. Kepada Anda yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya di channel ini. Semoga Anda selalu sehat, bersemangat menjalani hidup, gemar berbuat kebajikan, dan senantiasa berbahagia. Wassalam. Kalau cuma mau panggil orang PLN dan kita lah boleh. Yang penting cuma tambah daya toh. Iyo, cuma mau tambah daya dia. Boleh. Boleh, kita tak boleh bagi. Tambah daya no. Mau panggil orang PLN. Aku tidak tahu, mana jo baking no atau kau ngatas strom. Masa mau tas strom cuma mau tambah daya no. Terserah. Masa mau tas strom? Boleh tak mau bagi ini dia. Mau panggil PLN. Oke lah Nah, aku tidak boleh atur je nomor. Kita kok udah mau bisa banyak lama. Dapat sedikit. Entah mau balik. Iya. Nanti nggak balik ulang no. Iya. Nggak lama tamu tambah daya nih dia. Boleh, mantap. Oke, nih, Bile. Oke. Makasih. Yo. Tamu tambah lebih daya ini. Setang nih tamang begini. Dia bilang tadi tambah daya. Ini so tambah tuh daya tetap takuti. Marta mau tunggu sini dia. Tetap dia mau lewat sini. Gila. Stres begini mau cari. Menonton tuh berita. Pesawat dah tenggelam nanggalamar. Takuti terus. Woi, gimana kan? Mana seno dengan Siapa? Bagaimana ngana bilang tambah daya, taso tambah tuh dayanya, jadi sabang dia tak mati. Memang ngana kelakuan tele ini. Masa ling? Nggak tambah daya so? So tambah tuh daya mati. Ngana bilang tambah daya. Gimana rekin? Si tambah DP daya. So tambah. Hah? Dah bilang akang so tambah ngana bagi-bagi dan babat tertawa apa kita. Memang ngana sulit. Yang bagus edu, so darah orang begini nggak bilang tambah daya. So tambahnya jadi. Mana? Maco talia dah. Cong ngana lia. Cong ngana lia. Aduh. Cong ngana lia itu. Sorry kedua tuh daya tanda taruh sini. Nya jadi. Bagaimana ngana ajaran ini dia? Kenapa dia terus tertawa kita? Orang Semarang ada tertawa akang le. Memang selek baku temang dengan kurang ajar. Ada yang boleh bantu.